temen kuliah, deket banget. Gua yang bela dia waktu dia dikritik sama manajer. Dia ngasih saran buat ganti gua dari project inti. Hai hai hai. Welcome to the second episode of Behind You. Oke, gimana nih Bendis? Udah dengerin episode 1 kita belum? Harusnya Ya, udah sih. Iya, harusnya udah. Gimana? Seru gak nih episode 1? Pasti seru banget gak sih? Harus seru banget pasti Seru sih, banget. pasti. Nah, di episode 1 kan kemarin kita bahas tentang toxic relationship. Nah, sekarang kita bakal bahas topik yang berbeda. Betul. Makanya di sini aku ajak dua temen aku yang kece-kece dan cantik-cantik banget nih ada di sebelah aku. Jadi malu. Ini wajah baru Betul, nih. nih. Nah, karena wajah baru pasti Bendis belum kenalan kan sama mereka ini siapa. Jadi kita langsung kenalan aja nih biar kakak-kakak di sini juga akrab sama Bendis. Silakan. Betul. Dari aku dulu boleh nggak ya? Boleh. Oke. Mungkin aku mau ngasih pantun nih untuk bendis-bendis yang nonton dan Widih. Halo, beli lilin ketemu Ata. Cakep. Hey, kenalin gue Kinta. Halo Kak Kinta. Halo, Kinta. Salam kenal. Salam kenal juga. Lanjut. Lanjut. Hai Bendis, kenalin aku Cesa. Halo Hai Kak Cesa. Cesa. Oke, nah jadi temen yang ada di sini itu namanya Kak Cesa sama Kak Kinta. So kita mungkin tanpa berlama-lama lagi kan kalian udah penasaran banget pasti sama cerita kita yang bakal kita bahas apa. Nah, aku mau disclaimer dulu nih kalau topik kita itu adalah friendship dan di sini Betul. kita udah samarin nama dari si Bendis pencerita ini. Nah, Betul. kita pakai namanya siapa nih? Kita yang ngirim cerita kita sebutnya Sita dan temennya yang ngirim cerita ini namanya Dinda, oke? Oke. Oke ya. dan Dinda. Sita dan Dinda, oke? Oke, lanjut aja kita langsung dengerin ya. Oke, aku mau bacain judulnya dulu nih. Pasti kalian langsung bisa berimajinasi apa nih ceritanya Apa ini? nih Apalagi dari friendship judulnya. nih. Betul. Oke. Judulnya dibantu nggak tahu terima kasih ya Babs katanya Wow. gitu. Kita mulai ya baca ceritanya, Oke, oke? oke. Silakan, Tolong Kak Kinta. Bendis simak baik-baik dan teman-teman di sini bantu simak baik-baik ya. Oke. Hai, gue Sita. Temen gue namanya Dinda. Temen kuliah, deket banget. Setelah dia lulus, dia nganggur. Gue sebagai teman bantuin revisi CV dia, ajarin jawab interview, dan kirimin info lowongan kerja di kantor gue. Singkat cerita, ya tentu aja dong akhirnya dia diterima nih di tim gue sendiri loh. Wow, keren. Awalnya tuh pasti seru banget ya, kita bisa kerja bareng sahabat, kita bisa pulang bareng, kita bisa ngopi bareng, dan yang paling seru itu momen ketika kita bisa ngomel soal kerjaan yang pastinya nggak ada habisnya. Iya benar. Nah, selama kerja, gue sebagai teman selalu tutupin kesalahan dia di laporan. Gue yang bela dia waktu dia dikritik sama manajer. Baik banget ya. Jadi garis terdepan. Betul. Dan bahkan garda betul. Garis Harus terdepan banget ya. nih karena mungkin sebagai sahabat gue ngerasa emang itu tugas gue ya. Iya. Dan bahkan gue bilang kalau dia jatuh gue juga turun. Sampai akhirnya nih ada pengumuman posisi baru. Wow. Nah ini manajer divisi kayak tentunya pasti cari satu orang yang bagus untuk dipromosiin kan. Pasti. Iya pasti. Nah, gue mikirnya kayak ya nggak mungkin dong dia nyikut gue. Secara kan kita ini sahabatan gitu loh, nggak mungkin gitu, nggak ada di pikiran gue kayak gitu. Terus ternyata Dinda yang ngajuin diri. Dan terus ya, Dinda ini presentasi pakai bahan-bahan ide dari tim gue. Dan itu semua ide gue yang bikin. Dia ngasih saran buat ganti gue dari project inti. Dia bilang gini, kayaknya Sita udah burn out deh dan udah nggak cocok jadi leader. Gitu dia bilang. Iya, bisa-bisanya Dinda ngomong gitu, dia ngomongin gue di belakang. Di ruangan yang gue dulu masukin dia ke dalamnya gitu loh. Pas gue tegur, dia cuman bilang, maaf ya, ini kan dunia kerja. Siapa cepat ya dia yang naik. Kayak, ya Allah,
kok ada orang kayak gini ya, manusia dikasih Kakak hati istighfar, minta istighfar. jantung. Kayak nggak ada rasa bersalah, dia nggak ada rasa kehilangan gue juga. Akhirnya ya gue cabut, dapat kerjaan baru di tempat yang jauh lebih sehat. Dan kalian tahu kabar terakhir tentang Dinda itu yang gue denger? Apa tuh? Timnya udah nggak percaya lagi sama Dinda karena ternyata dia jago naik tapi nggak bisa narik siapa-siapa naik bareng. Ah. So, bantuin orang naik itu emang hal yang mulia, tapi jangan sampai lo ngelupain siapa yang dorong lo jatuh dan siapa yang narik lo waktu lo di bawah gitu. Betul. Keren sih ceritanya. Wow, ini lebih tepatnya apa ya? Sahabatan tuh pasti ada rasa kompetitifnya lah. Iya, pasti Nah, bakal tapi ada. dari kompetitif yang ada di sini nih, Kak Dinda ini agak gimana sebenarnya? Kayak Iya, betul, dia betul, lupa yang nemenin dia di awal tuh siapa. Sedih banget. Aku jadi Sita juga kayak Kok gitu? Pasti kayak gitu kan. Kayak, Jahat banget. aku yang nemenin kamu loh dari nol, tapi kok kamu malah ninggalin aku. Iya, Kayak betul, kamu, betul. Gak kamu ada malah, kata terima kasih gitu loh. bener, kamu Betul. malah ngomongin kejelekan aku ke orang-orang. Tapi Kak Sita ya? Kak Sita. Akhirnya sekarang dapat tempat yang lebih bagus nih, yang Betul. lebih sehat lagi lingkungan Iya. kerjanya. Dan yang Kak Dinda sekarang ya selamat belajar dari pengalaman aja sih menurut aku ya. Betul. Dari pengalaman. Oke, kalau dari Kak Kinta menanggapi cerita ini gimana nih Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, kayak cerita ini tuh apa ya, nusuk banget gitu loh. Kayak maksud aku kan Bener. udah sahabatan banget nih. Kadang tuh bener sih emang, ada tuh orang bilang kadang orang yang paling kita dahuluin, yang paling kita kedepankan, justru itu orang pertama yang ninggalin kita gitu. Iya, bener Dan banget, betul kan? bener, iya. Tadinya tuh aku nggak terlalu percaya sama statement kayak gini. Cuman pas dengar ini kayak, oh iya ya, kayak gitu loh. Iya benar. Mungkin ya kita juga apa ya, kalau misalkan kita jadi Sita nih pasti kita juga kayak kok bisa sih kayak gitu, kok tega gitu loh, lebih ke Jahat kok sanggup sih gituin kita Karena yang kamu jahat banget. kayak ya Allah lu selama ini sama kita, sama gua gitu, sama gua terus kayak gini gitu. Iya. Kalau gua merasa kayak itu sangat tidak menghargai ya, kayak gitu sih. Pastinya sih, apalagi kan Sita yang menganggap Kak Dinda ini tuh udah best friend Betul. forever lah. Kayak udah nih gue udah provide lu apa yang lu butuhin. Jadi garda terdepan Jadi di saat garda dia terdepan, susah, betul. Di saat dia susah. dimarahin siapa tadi katanya? Manajer kan kayak Manajer. dia ngebela gitu yang kan. ngebela lagi. Bella, pasti Kak Sita juga mempunyai ekspektasi kepada Kak Dinda kalau Kak Dinda akan memberikan hal yang sama. Iya. Makanya wajar banget Kak Sita di sini tuh ngerasa sakit hati Betul. banget. Itu aku ngerasain wajar banget kan, Itu nggak apa-apa. hal yang paling wajar menurut aku, namanya kita Iya. apa ya, emosional kita tuh kayak kok gitu pasti gitu kan. Karena sesuatu yang gak kita ekspektasikan itu kan bisa membuat kita jatuh ya. Betul, Kalau betul, itu betul. menyakitkan diri kita. Iya. Dan Kak Sita merasakan hal itu wajar banget. Gak apa-apa sih buat ngerasain sakit hati, dan untuk gak kontakan lagi misalnya sama Kak Dinda. Iya. Itu hal wajar menurut aku juga hal yang sih. wajar banget. Hal yang wajar banget. Dia mau menyelamatin dirinya dulu gitu loh. Iya, dia mau menyelamatin dirinya dulu nih. Coba kalau dari Kak Caisa menanggapi ini gimana? Menurut kamu nih? Kak Dinda jahat banget sih, kamu jahat banget kakak. Kayak Iya. aduh, gimana ya jelasinnya, Betul, kayak betul. Kayak nggak sampai hati mungkin iya, ya. kamu Iya. ya, Mungkin agak dia nggak merasanya tahu tuh terima kayak kasih gitu. Iya, Betul. satu. Kamu nggak tahu tahu Terima kan? kasih. Terima Tahu, kasih. Sampai terima kasih. sampai deg-degan gitu kakaknya, saking keselnya. Iya nih. Dia nggak tahu terima kasih nih. Nah, dan mungkin Kak Dindanya juga ini nih, dia tuh merasa dia harus melebihi temennya ini, ya kompetitif Iya, betul. itu. Iya. Mungkin dia nggak mau merasa terkalahkan karena Nggak mau bestie. dibawa nih kakaknya. Iya, nggak mau dibawa, kayak misalnya si Kasita nih udah ngelakuin banyak hal nih buat si kantor tersebut nih. Terus dia kayak nggak mau kalah, kayak Iya. aku nggak mau merasa tertutupi atau Tapi ya kan- menjadi dominasinya itu di Iya. Sitanya gitu. Dia nggak mau ngerasain hal itu, dan dia mau ngerasain hal lebih. Dia nggak ngerasa cukup sama apa yang dia dapetin. Sabar ya. Sabar, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Karena sakit hati banget itu. Iya, iya, Kalau jadi benar, Kak Sita tuh benar, kayak, benar. apalagi di posisi yang kakaknya itu baik banget loh, itu nge-provide Iya. semua apapun Iya, itu yang menurut- Kak Dinda butuhin. Betul. Karena menurut Kayak aku gitu. tuh
kayak gimana ya, maksudnya sebagai teman namanya ngasih lowongan kerja itu tuh aja udah poin plus gak sih? Iya, Kayak iya, udah poin baik plus lah, banget udah gitu poin loh, plus dengan dia banget. juga udah bantu revisi CV kan, tadi juga dia mention kalau dia bantu belajar ngajarin untuk ini job interview itu kan Iya, berarti interview. udah bener-bener istilahnya apa ya, ngasihnya bener-bener all in gitu loh Iya, gitu. atau bisa dibilang kayak tangan kanannya Tangan kanan kayak udah bener-bener kayak kalau misalnya ada apa-apa betul, ya betul. gue ke Sita gitu loh, memposisikan gue ke Sita Dan ditolongin sama Dan si ditolongin Kasita sama ini si kan. Iya. Pas Ya. kerja juga ditolongin Benar, lagi. benar. betul. Tapi Apa mungkin nggak plus lagi? mungkin aku memposisikan Kasitanya juga ngerasa kayak ya udah namanya bestie kali ya, jadi kayak lu butuh apa-apa gak apa-apa ke gue aja. Iya. Pasti dia juga nggak bakal Iya. berpikir sampai kalau Kak Dinda itu bakal ngelakuin hal kayak Nah, gitu. itu makanya balik lagi ekspektasi yang kakak taruh terhadap Kak Dinda ini tuh ternyata salah, dan itu Terlalu tinggi menyakitkan- kayaknya. menyakitkan kakaknya sendiri. Itu hal yang nggak bisa kontrol juga sih Iya, sebenarnya. benar. Tapi untuk ada di posisi sekarang yang kakaknya merasa sakit hati banget, itu nggak apa-apa, wajar banget. Wajar banget gak sih? Wajar Bener kan? banget. Emang Wajar. apa ya, itu respon wajarnya manusia ketika disakitin kayak gitu pasti kayak gitu nggak sih? Iya, bener. Semua orang kayak gitu. Semua orang kayak gitu, menurut aku pasti ya nggak habis pikir gitu. Mungkin emang aku paham sih, emang ngebantu orang tuh suatu apa ya, hal yang mulia, hal yang Iya. bagus gitu kan. Kok dia Sabar- minum, aku sabar lagi dulu, Kin. ngomong. Sabar dulu, Kin. Kamu minum apa Maaf itu? banget nih. Aku soalnya ngelihat ini tuh kayak enak banget gitu loh. Jadi aku kayak, aduh aku penasaran, aku coba dulu gitu loh. Iya ya, kayak hijau-hijau. Aku juga jadi gitu. salfok nih. Ini tuh maca sisal. Maaf gimana bacanya? Iya, Pak Bener kan? Cisal. Maca Iya, maca sisal. sisal. Coba deh kalian coba yang punya kalian. Itu kan ada 2 minuman tuh. Oh, Ini iya punya kamu. Boleh. Ih, tahu aja dah, aku kan suka yang asam-asam kayak gini. Seger ya? Iya, aku aduk dulu ya. Jadi ini enak banget sih. Sabar dulu belum. Oke, silakan cobain. Kamu udah? Udah. Oh, aku dulu nih. Lah dia ketinggalan guys. Maaf ya. Haus Enak aku. gak? Maaf, aku minum Oh dulu, iya, maaf, haus kalian. Minum lagi haus. Ini mau nyoba apa? Emang haus kakak? Mungkin karena aku suka banget asam ya. Iya. Itu enak gitu loh, kayak gimana ya? Seger. Seger. Kayak peach yang enak gimana ya? Enak gitu loh, aku suka banget deh. Ini Kita lagi minum apa sih? Luma guys. Luma tuh Kita bukannya minum. lu mau ngapain aja? lu mau apa? Oh iya, lu Lu mau ngapain aja? Ngapain? Ngapain? Emang ngapain? Ngapain? Kita ini bisa loh tag podcast di Luma, Iya, bener gak? bener, Ini kayak gini kita dapet nih, kita juga bisa minum pesan-pesan minuman yang Bener, seger-seger ini yang bener, seger bener. nih. Kalau teman-teman kayak ih haus, pengennya kepikirannya kayak asem-asem gimana gitu, tapi nggak mau yang asem banget ini. Karena ini tuh asamnya tuh masih kayak ya udah bukan yang asam kayak gitu. Betul. Kayak masih asam ya. Betul banget. Dan di Luma ini kan kalian lu mau ngapain aja kan bisa nih. Iya. Makanya kalau misalnya mau kakak Kasita nih misalnya mau self healing sendirian Di sini bisa bisa banget, di sini, bisa banget. atau mau nyobain minuman yang ada di sini kita coba, itu bisa banget di Betul. mana? Kalau lagi malas juga bisa kok ke mana? Oh iya, Ke kalau mana online, namanya? online. Nah, itu Online. online. Maaf guys. Order online. Betul. Mungkin kalau misalkan Kasita nih lagi di kantor yang baru nih. Iya, kantor yang baru. Di kantor yang baru, terus dengerin cerita ini, terus kayak cerita gua tuh gitu kan. Mungkin kakak juga bisa lihat ini pada minum pada makan, bisa banget pesen di online kan. Ada nih, tinggal searching aja Luma Cafe. Pasti ketemu. Tuh, langsung ketemu. Order aja di sana. Kasita tuh hebat sih. Baik banget, dan aku percaya kebaikan kakak itu akan terbalaskan di Meski- jalan apapun itu dan Iya. dari siapapun itu. Meski bukan dari Kadida tadi. Ya kan? Betul banget. Setuju Karena- nggak? Setuju banget. Aku setuju banget sama statement kayak gitu. Karena menurut aku ngebantu orang itu kan emang hal yang mulia, tapi kan kita juga harus tahu apa ya namanya, batasnya kali ya namanya. Ketika kita mau bantu seseorang, kita juga harus tahu nih apa ya bahasanya. Kita harus bisa baca situasi juga, kayak mana nih yang beneran temen dan mana yang emang cuman manfaatin doang gitu loh. Betul. Karena apa ya, kayak kadang tuh kita terlalu iya gitu, terlalu nolongin, tapi kita juga nggak sadar ternyata kita cuma dimanfaatin ya nggak? Iya Iya nggak? benar. Pengalaman ya? Enggak Sama sih. gimana? Kayak Kak Cesa setuju juga nih. Setuju juga Iya, Kak Cesa. Kalau setuju. Kak Cesa gimana nih? Menurut aku kayak kita nggak boleh pernah menyesal jadi orang baik. Iya sih, benar juga. Setuju. Kalau menyesal jadi orang baik, karena apa yang kamu tabur itu yang gimana sih? Benar. Benar. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Benar banget. Jadi nyambung ya sama yang Nyambung. Kanila tadi ngomong juga, kayak Benar. meskipun nggak
dibalaskan kebaikannya dari Kak Dinda pasti bakal ada aja gitu kan ya? Iya, kebaikan itu kan bukan invest buat orang lain tapi buat kita juga kan. Tuh. Tuh. Jadi kalau Kebaikan ada itu yang adalah gimana nih? Coba Jadi quotes kayak dulu. kalau ada- quotes. kalau Kasih ada quotes-nya. yang ninggalin kita juga kan, ya udah nggak apa-apa, kita nggak bakal rugi apa-apa pun kok. Kok gitu. Jangan deg-degan Kak. Intinya, Maaf ya. intinya yang dari Kak Cesa itu kebaikan yang kita kasih itu invest buat diri kita sendiri, itu invest buat karakter kita, gimana kita membentuk karakter sampai akhirnya nanti kita dapat kebaikan itu dari yang lain, dari pekerjaan, dari apa lagi? Kisah Dari- cinta mungkin? Maaf, apa maksudnya apa tadi? Maaf terlalu semangat. Dari yang kayak Kakak Sinta dapetin pekerjaan yang Sinta? lingkungannya sehat. Oh ya maaf, Kak Sinta yang lingkungannya sehat, dapet lingkungan yang lingkungan kerja yang bagus. Terus environment sekitar, orang-orang yang ada di sekitar yang Iya. mensupport Kakak lebih baik. Dan tentunya karakter Kakak yang sekarang udah terbentuk untuk tahu nih ternyata temen aku Udah nggak ada. boleh sembarang Hmm, temen. betul. Iya, harus ada apa ya? pilih-pilih. Betul. Iya, temenan tuh Mungkin boleh Nggak sembarang apa-apa loh temen. pilih-pilih teman, nggak apa-apa. Mungkin pilih-pilih temen dalam konteks untuk sedekat itu kali ya, Iya. untuk yang bener-bener klop banget gitu. Dan untuk dari tadi kita fokusnya cuman dari POV Kak Dinda ya. Kasita salah, maaf salah, terbalik. Kasita. Kita terlalu fokus dari POV-nya Kasita. Mungkin Maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, itu kan aku sampai lupa ngomong apa. Mungkin kan dari tadi kita nih terlalu fokus ya sama dari POV-nya Iya. Kak siapa tadi? Kasita Kasita. sebagai yang cerita. Mungkin saran aku untuk apa ya, untuk Kak Kak Dinda. Dinda nih sebenarnya sah-sah aja ya kalau misalkan kita mungkin punya jiwa kompetitif itu sah-sah aja Iya, kan sah-sah sebenarnya. aja. Cuman kita juga harus inget nih kita tuh kompetitif sama orang yang seperti apa. Maksudnya kan dalam konteks cerita ini siapa namanya Kak Dinda itu kompetitif dengan Kasita yang notabene dari awal tuh udah menolong banget, ngebantu banget, dan harusnya itu tuh kan berarti kan Kasita tuh udah terlalu percaya sama Kak Dinda. Iya. Harusnya Kak Dinda tuh nggak boleh kan memanfaatkan rasa percaya itu menjadi hal yang seperti ini karena itu Iya. menurut aku fatal gitu. Fatal sih. Betul, berarti Kamu tuh kayak apa ya? Memanfaatkan kesempatan Dalam Betul, betul. tapi kamu merugikan orang lain. Heeh. Gila sih. Dalam banget Iya. itu salah sih. Kalau misalnya nih kamu melakukan itu nih Ces, pasti gila sih. Lu bakal gimana? Gue jauhin, maaf ya. Gue jauhin. Bener kalau lu gimana? Sakit hati dong gue. Betul, Gue udah bantuin. Bener-bener Tapi kayak yang dibantuin lupa sama orang yang ngebantu gitu loh. setuju. Oke. maaf ya ngunyah dulu. Iya. Karena ini enak Aku banget. salmok nih, boleh cobain nggak? Boleh. Kalau yang ini menurut aku enak banget. Aku suka banget, mungkin seger gitu ya. Nih kan tadi di POV-nya Ke siapa? Kak Dinda yang dia memanfaatkan kesempatan tapi merugikan orang lain. Betul. Itu salah banget sih. Dan di posisinya Kasita, mungkin aku mau menyarankan untuk sekarang kakak memberi batasan ke orang-orang yang ada di sekitar kakak. Sama yang tadi udah kita bilang, kalau temenan jangan asal temenan nih. Bukan temenan, mungkin temenan yang Iya, Yang temenan yang close banget. temenan yang close Gitu. banget gitu. Temenan yang close banget. Kita harus buat boundaries, kita harus membangun rumah. Jadi kayak coba ibaratkan posisi Bendis nih. Temenan atau diri kamu itu rumah yang dimana kamu tuh harus menjaga seasri-asrinya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya tanpa distraksi yang membuat rumah itu kacau. Jadi kalau misalnya ketemu sama seseorang atau sahabatan sama seseorang, harus bisa menempatkan di tempat yang seharusnya. Kalau emang tempatnya di teras ya udah di teras, kalau tempatnya yang di ruang tamu ya udah di ruang tamu. Kalau tempatnya di kamar yang udah sedekat itu ya silahkan. Jadi kita harus memposisikan membangun sebuah hubungan friendship relationship itu sebagai rumah yang kalian harus jaga nyaman, asri, tentram, damai tanpa distraksi dari apapun yang membuat rumah Betul. itu rusak. terutama kalau distraksinya negatif. Betul. Iya. Caranya tuh gimana sih? Nih caranya biar kita tahu orang itu ada di mana. Pasti itu udah kelihatan kok sign-signnya, tanda-tandanya Oh bener iya nggak, betul Dika? betul. Ya, Mungkin dari udah, awal tanda-tanda. pertemanan tuh Iya. sebenarnya udah harusnya udah agak kelihatan gitu. Apalagi kalau misalkan udah sahabatan banget pasti udah kelihatan nih kayak
gimana cara dia memperlakukan kamu sebagai teman juga harusnya udah kelihatan sih dari situ. benar-benar. Kelihatan mungkin, tapi ketutupan kali ya, karena udah percaya banget. Atau emang orangnya manipulatif gitu ya. Iya, bisa juga. Jadi kan. Apa pengalaman juga kak? Oh enggak. Betul betul Gitu. betul. Aku setuju sih, dan menurut aku juga Kasita hebat banget loh, dia mau Hebat kok. apa namanya, dia akhirnya memutuskan untuk cabut dari kantor lamanya, dan menurut aku itu sebuah keputusan yang besar gitu loh. Bener. Maksudnya kan dia di sini juga ceritanya mungkin udah lebih berpengalaman ya dari Dinda, dan Dinda stay di situ dan Kasita memilih untuk apa ya, lingkungan yang lebih sehat juga. Itu sebuah keputusan yang sangat besar dan bagus sih. Aku merasa dia hebat untuk bisa sampai di situ. Oke. Ngobrol-ngobrolnya udah lumayan Iya, aku lapar. lapar. Lapar Udah lagi, lumayan Kak? menguras energi. Boleh nggak Tergoda mau ya? donatnya? Iya, kan Tergoda tadi ya? udah ngasih nasi. Donatnya. Nih cobain. Aku ambil juga ya. Cobain. Makasih ya, kamu udah potongin, kamu baik banget. Iya, kan? kamu baik banget. Oh, ada gula-gulanya ya. Take off service Ya. bukan? Crunchy. Enak. Apa luarnya kayak luarnya crunchy tapi Ya kan? dalamnya lembut Tapi gitu. dalamnya lembut. Jadi udah nyobain kan? Udah. Ini Enak kayaknya kan? enak banget. Enak banget. Kan ini dekat saya, jadi cepat Oh, iya. tangannya. Oh iya. Mungkin kakaknya atau bandis di luar sana yang lagi ngerasa sepi, mau apa ya, mau having fun di malam minggu apalagi. Ih, bisa Kan itu banget lagi datang ke libur-liburan sini. nih. Iya, bisa banget datang ke mana? Datang namanya? kemana Nil? Luma Nah. Cafe. Luma Cafe. Kan namanya juga Luma ya. Lu mau ngapain aja bisa. Lu mau apa aja gua adain. Mm-mm. Bisa, semua bisa dari sini. Betul. Betul. Nih udah nih makannya, dan kita nih udah nggak kerasa ya dari Dia lapar tadi. banget deh kayaknya. Maaf. Udah nggak kerasa nih, akhirnya kita udah ada, Ada di closing. Closing. pada lemes banget. Kita udah ada di mana? Closing. Mau banget lemes banget. Bentar ya, nelan dulu. Minum dulu, Nanti minum dulu. aku tersedak. Oh, iya, boleh minum dulu, Siap. minum terakhir dulu nih, diliatin Minum sama terakhir. bendis. Minum terakhir, diliatin bendis. Oh ya. Oke. Oke Enak deh. pokoknya. Karena kita udah gak kerasa, udah di ujung cerita. Harapannya di sini Kasita udah apa ya, menyadari hal-hal yang seharusnya emang itu nggak dilakukan sama Kasita karena itu merugikan. Kak Dinda yang merugikan. Nggak merugikan Kasita. Oh iya, Ya betul, kan? betul. Merugikan Kasita. Dan harapannya juga di sini bandis-bandis yang ada di luar sana jadi lebih tahu lagi kalau kita harus mempunyai boundaries di orang-orang yang ada di sekitar kita. Punya batas. Pokoknya bayangkanlah kalau pertemanan itu dan diri kamu itu adalah sebagai rumah, oke? Sebagai Rumah. kehidupan yang harus kamu jaga. Betul. Bener kan, Kak? Betul banget, terima kasih ya Kasita udah percaya sama kita, udah mau cerita kita bacain, kita seneng banget ya. Kira Iya. kita bisa ceritain cerita Kasita yang sangat lumayan kayak kok gitu ya. Oke deh. Tapi dan itu kayaknya itu sering terjadi sih di sekitar. Iya, betul. Tapi Tapi jadi orang pelajaran yang juga biasa. buat Betul. kita-kita yang Iya. sama pendengar kita, siapa namanya? Bendis. Oke Kalau deh. gitu, Jangan lupa lihat terus nih updatean kita di Instagram @thebehind.you. Di situ Nah, di kita sini. apa ada kita di situ Nanti ngapain aja bakal- sih? Kita di situ ngapain aja sih? Kita kita di update sini- apa sih di situ? Ih, banyak banget update-nya. Kita bikin Betul. konten-konten yang lucu juga. Jangan lupa apa? Like. Komen. Dan subscribe.